Perkenalkan, nama saya Tutur Sinurat, NIM 2103061134 dari Prodi Peternakan kelas B, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas biokimia dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari, SPTMP. Soal yang pertama yaitu jelaskan struktur molekul dari enzim serta berikan contohnya. Enzim terdiri dari komponen protein dan juga komponen non-protein. Komponen protein enzim disebut sebagai apoenzim, sedangkan komponen non-protein enzim disebut sebagai kofaktor, yang terdiri dari molekul organik atau koenzim dan molekul anorganik atau ion logam. Contoh molekul organik atau koenzim yaitu vitamin dan FAD, dan contoh dari molekul anorganik atau ion logam yaitu besi dan mangan. Yang kedua yaitu jelaskan dua model cara enzim dalam bekerja. Yang pertama yaitu lock and key atau gembok dan kunci. Menurut teori kunci gembok, terjadinya reaksi antara substrat dengan enzim karena adanya kesesuaian bentuk ruang antara substrat dengan situs aktif dari enzim, sehingga sisi aktif enzim cenderung kaku. Substrat berperan sebagai kunci masuk ke dalam situs aktif yang berperan sebagai gembok sehingga terjadi kompleks enzim substrat. Pada saat ikatan kompleks enzim substrat terputus, produk hasil reaksi akan dilepas dan enzim akan kembali pada konfigurasi semula. Jika enzim mengalami denaturasi atau rusak karena panas, maka bentuk sisi aktif berubah sehingga substrat tidak sesuai lagi. Yang kedua yaitu teori kecocokan induksi. Menurut teori kecocokan induksi, reaksi antara enzim dengan substrat berlangsung karena adanya induksi substrat terhadap situs aktif enzim sedemikian rupa sehingga keduanya merupakan struktur yang komplement atau saling melengkapi. Menurut teori ini, situs aktif tidak bersifat kaku tetapi lebih fleksibel. Yang ketiga yaitu jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contoh enzimnya. Yang pertama yaitu oksidoreduktase, transfer elektron dengan contoh alkohol dehidrogenase. Yang kedua, transferase, yaitu transfer gugus fungsi dengan contoh heksokinase. Yang ketiga, hidrolase, yaitu reaksi hidrolisis dengan contoh tripsin. Yang keempat, liase, yaitu pemutusan ikatan dan pembentuk ikatan rangkap dengan contoh piruvat dekarboksilase. Yang kelima, isomerase, yaitu pemindahan gugus di dalam molekul dengan contoh maleat isomerase. Yang keenam yaitu ligase, yaitu pembentukan ikatan dengan contoh piruvat karboksilase. Yang keempat, jelaskan sifat-sifat dari enzim. Yang pertama, enzim sebagai katalisator. Enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Enzim bersifat khas atau spesifik kerjanya dan aktivitasnya dapat diatur. Tanpa kehadiran enzim, suatu reaksi itu sangat sukar terjadi. Sementara dengan kehadiran enzim, kecepatan reaksinya dapat meningkat sampai 107 kali. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik dan selektif. Enzim bekerja secara spesifik artinya enzim tertentu hanya dapat mengadakan pengubahan pada zat tertentu pula. Dengan kata lain, enzim hanya dapat mempengaruhi satu reaksi dan tidak dapat mempengaruhi reaksi lain yang bukan bidangnya. Satu enzim khusus untuk satu substrat, misalnya enzim katalase, hanya mampu menghidrolisis H2O2 menjadi H2O dan O2. Yang ketiga, enzim bersifat bolak-balik. Sifat-sifat enzim selanjutnya adalah bekerja bolak-balik karena dapat ikut bereaksi tanpa mempengaruhi hasil akhir dan akan terbentuk kembali pada hasil reaksi sebagai enzim. Ketika ikut bereaksi, struktur kimia enzim berubah, tetapi pada akhir reaksi struktur kimia enzim akan terbentuk kembali seperti semula. Yang keempat yaitu seperti protein. Enzim memiliki sebagian besar sifat protein yaitu dipengaruhi oleh suhu dan pH. Pada suhu rendah, protein enzim akan mengalami koagulasi dan pada suhu tinggi akan mengalami denaturasi. Yang kelima, hanya diperlukan dalam jumlah sedikit. Oleh karena enzim berfungsi sebagai katalisator,
tetapi tidak ikut bereaksi, maka jumlah yang dipakai sebagai katalis tidak perlu banyak. Satu molekul enzim dapat bekerja berkali-kali selama molekul tersebut tidak rusak. Yang kelima, jelaskan secara singkat bagaimanakah proses katalisator dalam bekerja. Cara kerja katalis yaitu dengan menempel pada bagian substrat tertentu dan pada akhirnya dapat menurunkan energi pengaktifan dari reaksi, sehingga reaksi berlangsung dengan cepat. Katalis memungkinkan reaksi berlangsung lebih cepat atau memungkinkan reaksi pada suhu lebih rendah akibat perubahan yang dipicunya terhadap reaksi. Penurunan energi aktivasi reaksi disebabkan oleh terjadinya pembentukan alur atau mekanisme reaksi yang berbeda, yakni antara reaksi tanpa katalis dan reaksi dengan katalis. Reaksi tanpa menggunakan katalis memerlukan energi aktivasi yang tinggi, reaksi dengan katalis memerlukan energi aktivasi yang lebih rendah. Yang keenam yaitu jelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. Yang pertama yaitu suhu. Kerja suatu enzim sangat dipengaruhi suhu lingkungannya. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat, sampai batas suhu tertentu. Enzim dan protein pada umumnya dinonaktifkan oleh suhu tinggi. Enzim berdarah panas dan manusia bekerja paling efisien pada suhu 37 derajat Celcius, sedangkan enzim hewan berdarah dingin pada suhu 25 derajat Celcius. Yang kedua yaitu pH. Semua enzim peka terhadap perubahan pH dan nonaktif pada lingkungan pH sangat rendah atau asam kuat dan pH tinggi atau basa kuat. Contoh, enzim pepsin memiliki pH optimum 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimum 8,5. Yang ketiga yaitu konsentrasi enzim, substrat, dan kofaktor. Jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substrat berlebihan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Sebaliknya, jika pH, suhu, dan konsentrasi enzim konstan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah substrat. Yang keempat yaitu inhibitor. Aktivitas suatu enzim dapat dihambat oleh suatu senyawa yang dikenal sebagai inhibitor. Inhibitor digolong menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama, yang bekerja secara tidak dapat balik atau irreversible, dan yang kedua, yang bekerja secara dapat balik atau reversible. Yang ketujuh yaitu jelaskan bagaimana mekanisme feedback inhibition dapat terjadi pada enzim. Dalam sistem biologis, kecepatan kerja enzim dapat dipengaruhi oleh kehadiran suatu molekul lain yang dapat berperan sebagai pemicu atau aktivator, atau penghambat atau inhibitor. Keduanya biasanya disebut secara bersama-sama sebagai efektor. Pola umum pengontrolan jalur metabolisme biasanya terjadi ketika enzim pertama pada jalur metabolisme tersebut dihambat kerjanya oleh hasil akhir dari jalur metabolisme tersebut. Penghambatan ini biasa disebut feedback inhibition. Pengontrolan model feedback inhibition di mana enzim yang bekerja pada tahap awal atau E1 dihambat kerjanya oleh produk akhir atau Z. Memberikan keuntungan pada sel, yaitu organisme tersebut dapat mengatur suplai energi dan mencegah menumpuknya senyawa intermediate selama proses metabolisme terjadi. Sekianlah yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.